Prancis, negara yang dikenal dengan revolusi dan budaya protes, kembali menjadi sorotan dunia. Sebuah demonstrasi besar-besaran, yang disebut sebagai salah satu yang terbesar dalam sejarah baru-baru ini, telah melanda berbagai kota. Sekitar 800.000 warga gabungan dari para pekerja, pelajar, dan berbagai serikat turun ke jalan. Mereka kompak menolak rencana pemotongan anggaran pemerintah yang mereka sebut sebagai kebijakan, brutal, dan tidak adil. Aksi ini tidak hanya melumpuhkan sebagian besar layanan publik, tetapi juga menjadi ujian berat bagi Perdana Menteri baru. Di video ini, kita akan bedah 3 hal penting. Apa saja tuntutan utama para demonstran? Bagaimana dampaknya bagi kehidupan sehari-hari di Prancis? Dan, apa dilema besar yang kini dihadapi oleh pemerintahan baru? Mari kita selami lebih dalam. Mari kita mulai dengan alasan utama mengapa ratusan ribu orang ini memilih untuk turun ke jalan. Demonstrasi ini dipimpin oleh Serikat Pekerja Utama Prancis, yang menuntut agar pemerintah segera membatalkan beberapa kebijakan krusial. Pembatalan rencana fiskal, mereka menolak rencana fiskal yang diwariskan dari pemerintahan sebelumnya, yang dianggap akan membebani rakyat kecil. Peningkatan belanja publik, mereka mendesak pemerintah untuk meningkatkan belanja pada layanan publik yang krusial, seperti kesehatan dan pendidikan. Pajak untuk orang kaya, para demonstran menyerukan penerapan pajak yang lebih tinggi bagi kalangan kaya, sebagai bentuk keadilan sosial. Pencabutan reformasi pensiun, yang paling kontroversial, mereka menuntut pembatalan kebijakan yang memaksa rakyat bekerja lebih lama untuk mendapatkan pensiun. Dalam pernyataan bersama, Serikat Pekerja menyatakan bahwa para pekerja yang kami wakili marah. Ketua Serikat Pekerja CGT, Sophie Binet, bahkan menegaskan, kami akan terus melakukan mobilisasi selama belum ada respons yang memadai. Anggaran akan diputuskan di jalanan. Ini menunjukkan bahwa para demonstran tidak akan berhenti sampai tuntutan mereka dipenuhi. Lalu, bagaimana dampak dari demonstrasi dan mogok massal ini terhadap kehidupan sehari-hari di Prancis? Dampak pemogokan terasa sangat luas. Menurut kesaksian seorang WNI yang tinggal di Toulouse, James, beberapa layanan transportasi umum, seperti metro dan tram, menghentikan operasinya dan stasiun ditutup. Meskipun warga sudah diberitahu beberapa hari sebelumnya, situasi ini tetap mengganggu. Selain itu, aksi mogok massal juga melumpuhkan sektor-sektor vital lainnya. Pendidikan, Serikat FSU SNUIP melaporkan bahwa 1 dari 3 guru sekolah dasar absen. Kesehatan, Serikat Apoteker USPO menyatakan bahwa 98% apotek akan tutup. Energi, perusahaan listrik EDF mengonfirmasi sebagian pegawainya ikut mogok. Pemerintah sendiri menyiagakan 80.000 polisi dan gendarme untuk menjaga ketertiban. Menteri Dalam Negeri Bruno Retailleau bahkan mengatakan bahwa unit anti huru-hara, drone, dan kendaraan lapis baja dikerahkan untuk mengantisipasi bentrokan dan sabotase. Ini adalah sebuah situasi yang sangat tegang, di mana negara berhadapan langsung dengan rakyatnya sendiri. Demonstrasi ini menjadi ujian besar bagi Perdana Menteri baru, Sébastien Lecornu. Ia baru saja dilantik setelah parlemen menggulingkan pendahulunya, dan kini ia langsung dihadapkan pada dilema yang sangat sulit. Lecornu kini berada di persimpangan jalan. Ia harus memilih antara menekan defisit. Pemerintah Prancis memiliki target untuk menekan defisit yang tahun lalu hampir 2 kali lipat batas 3% Uni Eropa. Untuk mencapai ini, pemotongan anggaran adalah sebuah keharusan. Mengakomodasi tuntutan, jika ia tidak mengakomodasi tuntutan para demonstran, ia akan menghadapi gelombang protes yang lebih besar dan berisiko kehilangan dukungan publik. Dilema ini menunjukkan betapa rapuhnya situasi politik saat ini. Apapun pilihan yang diambil Lecornu, pasti akan ada konsekuensinya. Jika ia memilih untuk menekan defisit, ia akan memicu lebih banyak kemarahan publik. Jika ia menyerah pada tuntutan, ia akan menghadapi kritik dari Uni Eropa dan pasar keuangan. Jadi, apa yang bisa kita simpulkan dari demonstrasi terbesar di Prancis ini? Krisis kepercayaan, demonstrasi ini adalah cerminan dari krisis kepercayaan yang mendalam antara rakyat dan pemerintah. Kekuatan rakyat, pernyataan, anggaran akan diputuskan di jalanan, menunjukkan betapa kuatnya pengaruh Serikat Pekerja dan rakyat dalam politik Prancis. Ujian demokrasi, ini adalah sebuah ujian bagi demokrasi di Prancis. Apakah pemerintah akan mendengarkan suara rakyatnya ataukah akan tetap pada rencananya? Satu hal yang pasti, demonstrasi ini telah mengirimkan pesan yang sangat jelas. Rakyat Prancis tidak akan tinggal diam ketika mereka merasa kebijakan pemerintah brutal dan tidak adil. Bagaimana pendapat kalian tentang situasi di Prancis ini? Apakah menurut kalian protes massal seperti ini adalah cara yang efektif untuk mengubah kebijakan pemerintah?
Bagikan pandangan kalian di kolom komentar di bawah. Dan jangan lupa, like video ini jika kalian merasa informasinya bermanfaat, subscribe ke channel kami, dan aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan video terbaru. Sampai jumpa!